dadamu. Artinya semua manusia tuh diuji. Makanya kalau ibu lagi penuh ujian, sesak hati kita, tuh yang mampu nenangin diri kita sendiri itu cuman kita, Bu. Kita pegang dada kita, baca alam nashrah laka sadrak, alam nashrah laka sadrak, wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak. Kadang-kadang kalau orang lagi diuji kan dia suka berada di titik terendah. Ya, dia merasa kok saya yang diuji, kok cuman saya yang dapat ujian, kok cuman saya yang dikasih penyakit. Bu, kemarin ya, kira-kira bulan lalu juga saya tuh ngisi di salah satu rumah sakit ya, daerah Gunung Sahari, ke sana tuh ada rumah sakit singgah pasien yang penyakit-penyakit berat. Jadi kayak kanker, tumor yang udah stadium 4 yang mungkin harapan hidupnya tuh tipis gitu. Ya. Saya di situ ceramah tausiah di depan keluarga-keluarga yang lagi ngurusin. Jadi itu rumah singgah pasien gratis. Kan ada orang yang nggak mampu buat pengobatan dirawat di rumah sakit, kan mahal ya. Apalagi yang dirawat berhari-hari dengan penyakit kankernya, itu mahal. Nah itu rumahnya gratis buat para penyintas penyakit yang nggak punya biaya kalau di rumah sakit gitu. Nah itu keluarganya duduk semua, pasien-pasiennya juga ngedengerin dari kamar-kamarnya berapa tempat tidur itu. Abis kelar kajian itu ada ibu-ibu nyamperin saya, Ustazah, iya saya mau foto bareng, ya Ustazah minta doanya biar saya redho ikhlas. Oh iya Bu, Masya Allah Ibu di sini nungguin siapa, ngurusin siapa? Ya Ustazah, saya nggak nungguin siapa-siapa, saya cuma datang doang pengen denger kajian. Saya dulu tinggal di sini 3 tahun lalu ngurusin anak saya yang masih SD, beliau bilang. Oh anak ibu sekarang gimana keadaannya, sudah sembuh? Dia nangis keluar air mata. Alhamdulillah udah bahagia di surga Ustazah, katanya. Ya Allah, saya bilang, jadi begitu ya Ibu? Iya Ustazah, setahun yang lalu anak saya udah wafat, meninggal. Kenapa Bu? Kena kanker tulang Ustazah. Ya berapa bulan di sini diobatin gitu. Tapi gimana keadaan Ibu sekarang? Insya Allah saya ridho, saya ikhlas, saya lapang Ustazah. Saya yakin anak saya sekarang udah sama Rasulullah di surga, katanya. Udah lagi larian tuh sama anak-anak surga yang lainnya. Masya Allah, saya bilang, kenapa Bu awalnya? Ya gara-gara cuman jatuh dari sepeda, memar, diurut, dikirain patah tulang, berlanjut kok makin sakit dan lain sebagainya, komplikasi, ternyata kena kanker tulang. Allahu Akbar. Saya Ustazah pernah hampir pengen bunuh diri, dia bilang. Ibu itu, saya pengen bunuh diri, saya nggak kuat lagi. Saya bilang, ya Allah kenapa saya yang diuji? Kenapa anak saya yang kudu dikasih penyakit begini sih ya Allah, katanya. Dan qadarullah, saya nggak terima anak saya punya penyakit begitu. Ini anak yang paling kecil katanya. Sampai di titik akhirnya anaknya harus kembali kepada Allah. Dan sekarang dia bilang, saya ikhlas. Ini mungkin bukti cintanya Allah. Karena bukti cintanya Allah itu satu, Allah kalau cinta sama seorang hamba, banyak ujian yang datang sama hidupnya. Jadi kalau ujian tuh gak berhenti-berhenti datang, burbar datang kepada kita, kita katakan Alhamdulillah ala kulli hal. Allah lagi cinta banget sama saya. Ya, makanya yang diuji saya bukan orang lain. Allah lagi cinta sama saya. Kita lagi di titik terendah. Orang kalau lagi di titik terendah, kita semua Bu pasti pernah ngadepin ujian apapun, dan ujiannya beda-beda. Setiap manusia berjalan dengan ujian yang berbeda-beda. Ini saya tanya sekarang, ibu-ibu tadi dari rumah ke sini, kan ada yang rumahnya di BSD, ada yang di Cikarang, ada yang di Bekasi, ada yang di Depok, di Bogor, macam-macam ya Bu ya. Yang dari rumah ke sini itu macam-macam nggak menuju sini kendaraannya? Ada yang pakai mobil pribadi, ada yang pakai busway, ada yang pakai taksi online, ya, ada yang mungkin pakai ojek online, ada yang lewat tol, ada yang lewat jalan kampung, ada yang lewat jalan utama dan lain sebagainya. Kesini tujuannya sama nggak? Sama. Buat apa? Ngaji bareng-bareng di sini. Tapi untuk menuju ke sini beda-beda nggak jalannya? Atau harus sama? Beda. Masing-masing macet, cuman beda-beda. Yang satu macet dari BSD, yang satu dari Bekasi, yang satu ngantri naik kereta. Ujiannya kan beda-beda. Ada yang ngelewatin jalan geradak geruduk, jalannya rusak, ya. Ada yang lewat jalan tol tapi macet parah, diuji. Jadi kita semua yang hidup itu sedang berjalan dengan ujian yang berbeda-beda, tapi semua diuji. Jadi kalau kita lagi ngelihat nikmat orang lain, ibu bilang begini,
Ya Allah, kok enak bener hidupnya ya, ujiannya di mana ya? Dia juga lagi diuji dengan kenikmatannya. Dan mungkin dia tutupin ujiannya sehingga orang lain gak tahu apa yang lagi dia rasakan. Jadi orang yang hebat itu adalah orang yang tidak keluar-keluar dengan ujian yang lagi dia hadapi. Tapi orang yang hebat adalah orang yang seolah-olah tenang padahal dia sedang berusaha melewati ujiannya. Tuh, yang hebat itu. Ya, jadi dia diuji tapi dia tenang, dia tetap tersenyum. Orang nggak tahu dia lagi lewatin ujian. Ini kan sebenarnya gini, kita semua lagi melewati ujian masing-masing. Ada yang diuji dengan pasangan, ada yang diuji dengan anak, ada yang diuji dengan orang tua, ada yang diuji dengan saudara, ada yang diuji dengan menantunya, ada iparnya, ada mertuanya, ada yang diuji sama hartanya, bahkan ada yang diuji dengan penyakitnya, dan ada yang dia nggak dapat ujian apapun, tapi ternyata dia yang jadi ujian buat orang lain. Ada nggak? Ada. Itu pernah ada yang cerita tuh, dia bilang, saya habis datang ke psikolog katanya, ya, saya ngerasa nggak punya ujian apapun dalam hidup ini, semuanya lancar, tenang, aman. Ternyata baru dia sadar dia yang uji orang selama ini. Nah itu ada, ya. Makanya jangankan kita nih baru dikasih ujian dikit, tapi ngeluhnya bukan main, Bu. Ya, ngeluhnya bukan main. Kita nih sujudnya baru sekali, 2 kali, tahajud kalau inget, duha kalau inget, puasa kalau lagi pengen. Nabi, para anbiya, salafus solih, orang-orang terdahulu, ibadahnya lebih banyak, sujudnya lebih panjang. Nabi kakinya sampai sakit untuk bangun tengah malam. Tapi Nabi gak ngeluh sama ujiannya. Gak ngeluh Nabi sama ujian tersebut. Ya, kalau kita mah diuji sama Allah baru dikit, begitu doa udah nyalahin Allah, ngancem Allah, ngedikte Allah. Ya Allah, engkau emang gak sayang sama aku ya Allah, cuman aku yang diuji ya Allah. Kalau engkau benar-benar sayang kepadaku ya Allah, hilangkan ujian ini dariku ya Allah. Wah, itu ngedikte Allah, seolah-olah dia Tuhan, dia bukan Allah Tuhan ya. Tuh banyak yang begitu, banyak gak Bu? Banyak ya. Jadi gantungkan hidup kita hanya kepada Allah. Ujian itu tanda cintanya Allah. Kalau kita lulus ngelewatin ujian, maka kita jadi hamba-hamba yang paling dicintai Allah. Ya, wasari'u ila maufiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Jadi orang yang bertakwa itu ujiannya banyak. Kalau nggak pengen jadi orang yang bertakwa, ya nggak diuji sama Allah gitu, tapi yang nggak dekat sama Allah. Makanya ibu ngerasa nggak begini? Ini pernah ada yang nanya sama saya gini, Ustazah, saya kok makin rajin ibadah, makin banyak ujian saya. Betul nggak? Saya makin berusaha taat nih sama Allah, tapi kok kayaknya permasalahan hidup saya makin banyak, Ustazah. Itu tandanya ketaatan kita lagi diuji sama Allah. Apakah kamu taat hanya ketika senang? Atau ketika sedih kamu taat juga? Oh, jangan-jangan taatnya kamu cuma pas lagi banyak duit. Oh, pantes dia mah taat takwa. Kenapa? Mukenanya bagus, wangi, sejadahnya empuk, sholatnya rajin. Ya orang fasilitasnya enak. Tapi ketika Allah ambil itu semua, dia nggak punya lagi harta yang bagus-bagus, akankah kita tetap mampu melewati ujian itu? Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan kesenangan, beliau lolos. Diuji dengan kesusahan 18 tahun, lolos juga. Kita belum tentu. Ya, maka bukan ujiannya yang salah ibu-ibu, tapi yang salah kadang-kadang cara kita menyikapi ujian tersebut. Ya. Nabi itu kalau sholat sampai bengkak kakinya, ditanya sama Aisyah, wahai Nabi, emang berat banget ya jadi Nabi? Rasul tuh harus kayak gini tiap malam, kata Aisyah. Kata Nabi, enggak, Allah nggak maksa aku kok untuk seperti ini. Tapi aku melakukan ini semua karena apa? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Aku cuman pengen bersyukur sama Allah, dan ini bentuk syukurku dengan nikmat Allah yang luar biasa. Aku dijadikan nabi, aku dijadikan rasul, aku diberikan banyak kenikmatan. Masa nggak boleh aku bersyukur dengan caraku seperti ini? Itu nabi. Kita belum dijamin masuk surga. Nabi udah dijamin masuk surga, tapi sholat tahajud sampai bengkak kakinya. Kita udah ada jaminan belum masuk surga? Ibu-ibu pernah nggak dapat WA?
selamat ibu masuk surga kata. Ya, ibu nomor sekian-sekian, pernah nggak? Enggak. Atau ibu pernah masuk grup untuk kisi-kisi biar masuk surga bareng-bareng? Pernah nggak? Jadi ada timnya ya, biasanya kan ada grup tuh. Grup kiat-kiat umroh mandiri misalkan. Grup yuk yang mau berangkat bareng-bareng kita jalan-jalan ke Eropa, keliling Eropa, kan ada tuh. Nah ini ada grup untuk keliling surga. Silahkan masuk ya, bergabung. Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Kita nggak dapat kisi-kisi, kita nggak dapat pesan, kita belum tahu kita ahli surga apa ahli neraka. Tapi kadang-kadang kita masih lalai, Bu. Ya, beda dengan Rasulullah, para nabi yang mereka sudah apa disebutnya enjoy menghadapi ujian itu. Makanya kalau lagi diuji sama Allah, pertama berat banget tuh di titik terendah. Titik terendah tuh kita ngerasa nyut-nyutan dari kepala sampai kaki, Bu. Saking udah capek nangis, ya Allah, kenapa saya sih ya Allah. Tuh begitu tuh perih bener tuh badan kita, hati kita semua. Tarik nafas, katakan alhamdulillah ala kulli hal. Ya, kata Nabi SAW dalam hadisnya, wa idza asaba syai'un fala taqul. Kalau kamu ditimpa satu musibah ujian, maka fala taqul, jangan engkau katakan laukana, ya, seandainya, bila mana, andai kata, jikalau, kalau aja, misal aja, coba deh. Nah itu lau, kata perandaian. Jangan kata Nabi ucapin itu. Tapi apa yang diucap? Fakul bal kul. Tapi katakanlah qadarullah wa masya'a fa'ala. Qadarullah wa masya'a fa'ala. Jadi kalau lagi diuji, ditimpa musibah, ucapin ini kata Nabi, qadarullah wa masya'a fa'ala. Qadarullah wa masya'a fa'ala. Berapa banyak ya, kita semua kan pernah diuji kehilangan ya, Bu, kematian ya. Saya berapa kali ketemu orang yang cerita tentang kematian pasangannya, orang tuanya. Ada yang pernah cerita gini, di antaranya ya, waktu itu saya punya teman, qadarullah anaknya wafat, sehat afiat. Jadi ya dia nggak salah sih, cuman kadang manusia kan kita suka refleks, Bu, ngomong begitu ya. Jadi kalau kita lagi ngomong seandainya, andai aja saya nggak begini, bila mana gitu ya, buru-buru katakan qadarullah wa masya'a fa'ala, kembali sama Allah. Saya punya kawan, anaknya wafat masih usia TK waktu itu ya. Kena penyakit jantung, sehat afiat sih, nggak pernah ada keluhan apapun, itu penyakit bawaan dari bayi. Nah mau dioperasi. Jadi kata dokter, semakin besar ini kesian, semakin ngos-ngosan. Jadi kalau capek dikit, keringetan, ngos-ngosan, itu kan tanda-tanda jantung tuh ya. Harus istirahat, diam, nggak bisa lari-larian dengan yang lain. Nah karena orang tuanya berpikir mau masuk SD, ya udah yuk kita operasi aja. Padahal anaknya sehat afiat sih, nggak kenapa-napa, Bu, dari semenjak lahir, walaupun divonis punya jantung bawaan gitu. Jadi orang tuanya bawa ke rumah sakit, mau proses, akhirnya proses dibedah jantungnya ya, diobatin gitu sama dokter, dioperasi. Keluar dari ruang operasi, masuk ICU, belum sadar berhari-hari. Orang tuanya nanya, dok, ini gimana ya? Bu, mohon maaf, kan dari awal itu sudah kita katakan semua operasi apapun ada resikonya ya. Jadi kalaupun sembuh alhamdulillah, sadar kembali alhamdulillah, tapi kalaupun ternyata tidak tertolong, kata dokternya itu urusan Allah gitu. Dan qadarullah seminggu, nggak nyampe seminggu, berapa hari setelah itu dinyatakan wafat, nggak bangun lagi dari komanya setelah operasi. Takziah saya datang, Ustazah nangis, ibunya, khususnya ibu ya, apalagi seorang ibu ya. Ya Allah Ustazah, andai aja saya nggak bawa ke rumah sakit katanya. Andai aja saya sama suami nggak kepikiran buat ngoperasi, pasti dia masih ada ketawa-tawa main di rumah. Saya ngeliatin kamarnya, bajunya, mainannya semua. Ini salah saya Ustazah, salah saya. Salah saya yang maksa biar operasi, karena mau masuk SD biar nggak capek gitu. Oh gitu ya Bu ya, iya, udah nggak usah menyalahkan diri sendiri. Kita sama-sama ucapin, saya bilang qadarullah wa masya'a fa'ala. Udah ajalnya, bukan salah kitanya. Enggak, tapi saya yang maksain operasi. Kalau nggak operasi pasti masih ada. Biarpun dia kadang-kadang kecapean, nggak apa-apa, masih ada Ustazah. Saya bilang ini udah takdir Allah. Yuk, saya nggak bilang sabar, ikhlas, karena kita nggak ada di posisi itu.
Tapi yang saya bilang cuman yuk kita bilang qadarullah, ingat sama Allah, kembaliin sama Allah, qadarullah wa masya'a fa'al. Ya banyak orang yang kalau kena musibah kan begitu. Kita sering ngomong ya, manusia refleks ya, fitrahnya suka begitu, berandai-andai. Laukana, andai aja, coba deh bila mana, misalkan coba saya bawa ke rumah sakit pasti ketolong, coba saya begini-begini pasti nggak wafat, coba. Kita sering begitu. Tapi kata Nabi, kul, katakanlah qadarullah wa masya'a fa'ala. Nah ini satu kiat-kiat kalau lagi diuji sama Allah, apapun itu ucapin yang tadi, qadarullah wa masya'a fa'ala. Dan yang kedua, lihat ujian itu sebagai tanda cintanya Allah. Allah lagi sayang, kita hamba pilihan, kita yang diuji. Kenapa bukan orang lain? Karena kita yang sanggup dengan ujian itu, bukan orang lain. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu kalau nguji nggak mungkin di luar batas kemampuan hamba. Jadi kita tenang aja, ujian yang Allah kasih itu sesuai dengan kemampuan kita. Nggak ada yang di luar kemampuan kita. Itu Allah yang janjiin dalam Al-Quran. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, jadi lihat sebagai tanda cintanya Allah. Kalau kita makin ringan, makin taat sama Allah, artinya kita mulai sedikit demi sedikit mampu melewati ujian itu. Ya, pertama tadi qadarullah wa masya'a fa'ala ucapin. Yang kedua, lihat ujian itu sebagai tanda cintanya Allah. Yang ketiga, husnuzon sama Allah. Setiap yang Allah kasih ada hikmah yang luar biasa. Semua kita pernah kehilangan, semua kita pernah diuji, tapi di balik ujian itu nanti ada hal luar biasa yang didatangkan oleh Allah, husnuzon. Jadi jangan suuzon sama Allah, dosa kita tuh. Ya, kenapa saya dikasih ini, engkau gak sayang kepada husnuzon sama Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah kalau ujian kita pengen terasa ringan, sering-sering ngelihat orang yang punya ujian lebih berat daripada ujian yang kita jalanin. Dari mulai yang simpel aja, ibu jalan di pinggir jalan deh, kita taruh dulu, parkir dulu mobil kita nih, motor kita, semua kendaraan kita jalan, dilihat pinggir jalan ada tukang-tukang yang keringetan jualan sampai udah kakek-kakek tua-tua, dia bopong-bopong. Ya Allah, kita bilang alhamdulillah ala kulli hal, saya mencari duit gampang banget ya Allah, tanda tangan dikit duit masuk ke rekening, ya Masya Allah, kan pengennya begitu ya Bu ya, duduk dikit santai, ada yang transfer, kan begitu tuh, betul ya. Ada orang dari pagi sampai malam gak berhenti, peras keringat, banting tulang, bahkan kadang-kadang gak laku. Saya kalau lagi di jalanan Bu ngelihat orang jualan dan gak ada yang beli sama sekali, terenyut hati saya Bu. Kadang-kadang saya bilang sama suami, bibi beli aja deh, beli, gak ada yang beli tuh, kesian Bi. Saya bilang, ya kan dia nggak minta-minta, dia jualan, kita beli jualannya. Itu salah satu cara menolong orang lain dan meringankan beban orang lain, beli jajanan. Walaupun kita nggak butuh Bu, gitu ya. Lihat yang di jalan, lihat yang minta-minta nggak punya kaki, kita mah alhamdulillah masih punya kaki. Jadi kalau kita lagi sakit, ucapin tadi alhamdulillah ala kulli hal. Ada orang yang sakitnya lebih parah dari saya, begitu. Saya kemarin Bu 2 minggu di rumah tuh, Masya Allah, 2 minggu nggak berhenti-berhenti. Saya kena penyakit alergi, ya kan alergi nggak enak ya Bu ya. Jadi alergi ini, semuka saya ini kayak orang kebakar ini semua kemarin. Ya, saya sudah berobat ke dokter dan pantangannya ada, makanannya apa, kemudian juga skincare nggak boleh pakai. Ini saya sama sekali tidak pakai skincare, tidak pakai bedak sama sekali. Kenapa? Takut, ya, takut keulang kayak kemarin. Saya nggak tahu penyebabnya apa gitu. Masya Allah, sakit saya, muka perih, panas, gatal, nggak bisa tidur, sampai leher itu semua, sampai tangan-tangan kemarin. Saya nggak tahu karena apa. Berobat ke dokter sekali belum sembuh juga. 2 minggu saya ngadepin itu, sampai tausiah itu saya pakai masker Bu. Saya bilang, ibu-ibu maaf ya Pak, saya pakai masker ini. Ya Ustazah buka aja nggak apa-apa, jangan ibu-ibu kaget nanti ngeliat muka saya bilang. Itu kan lagi diuji tuh dengan sakit. Saya diam, saya bilang sama suami, Allah Bi, kok gini banget ya Bi penyakitnya ya Bi ya, sampai tidur nggak bisa, gatel. Iya Bu, gimana sih gatel, panas, perih gitu. Saya bilang, tapi ya Allah, saya buka handphone, lihat lagi kisah-kisah orang yang lagi diuji. Saya searching tuh, cari sendiri. Orang yang sakit ini, orang yang begini, saya muhasabah, ya Allah. Ya, nggak ada apa-apanya yang saya derita, mas, saya bilang. Orang mah ada, tuh dia kemoterapi,
dia harus di pengobatan yang luar biasa karena penyakit yang berat. Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi kalau pengen kita lebih ringan ngelewatin ujian itu, lihat orang yang ujiannya lebih berat dari kita. Jadi syukur kita makin banyak, makin mudah syukur kita. Penyakit dia lebih berat, ya kehilangan harta dia lebih berat, kehilangan keluarga dia lebih berat, hidupnya lebih susah. Lihat. Maka sering-sering datang ke rumah sakit. Ibu-ibu mayoritas di sini tinggalnya di mana? Rata-rata orang mana? Depok, Jakarta, Jakarta ya, Jakarta lah misalkan ya. Ibu yang tinggal di Jakarta, bagaimana Ustazah biar saya agak lebih ringan yang lewatin ujian? Ya coba tiap hari kita jadwalin datang ke rumah sakit, biarpun kagak ada saudara atau teman yang sakit. Kita puterin tuh seluruh rumah sakit yang ada di Jakarta. Datang dari mulai RSPAD ya, yang lain-lain Fatmawati semua. Ditanya sama satpamnya, Bu Haji mau kemana? Gak ada, mau nengok-nengok yang sakit doang, mau ngeliat-liat. Ngapain muhasabah diri? Bingung itu ya satpamnya ya. Ini kok ada orang begini ya? Ya itu artinya bagus. Kita mau lihat ya Allah yang sakit, yang lagi di ICU, yang lagi ini, yang lagi berjuang dengan hidupnya. Kita muter-muter rumah sakit. Dan sering-sering nengok orang sakit, itu juga jadi muhasabah diri. Kalau ada yang wafat meninggal, kita layak Bu. Kita lihat prosesnya. Dari mulai nyolatin, dikafanin apa. Kita dzikrul maut. Bahwa apa ya Allah, ujian medikit. Artinya saya nih di dunia gak ada apa-apa, bukan apa-apa. Nanti juga saya jadi debu lagi, jadi tanah lagi, mati. Balik sama Allah. Apa sih yang ditakutin? Yang saya takut cuma satu. Saya gak dapet ridhonya Allah ketika hidup. Cuman itu. Nah itu jadi muhasabah diri juga. Jadi sering lihat orang yang di bawah kita. Nih, ini bentuk syukur Bu. Jadi bentuk syukur saat diuji. Saya ambil contoh gini. Kita kan biasa naik mobil mewah nih ya. Ketika kita naik mobil mewah, kita buka jendela. Ngelihat pas lagi hujan tuh, yang pada naik motor kehujanan. Kadang kan sombong kita lagi timbul tuh, suka manusia ya. Alhamdulillah mobil saya mah enak ya, ada penghangatnya, ada pendinginnya, terhindar dari hujan. Alhamdulillah. Ya, kasihan yang naik motor begitu tuh ya. Pas lagi sombong baru turunin. Kasihan yang naik motor. Besok mobil kita parkirin dulu, naik angkot kali-kali, naik ojek kali-kali. Kenapa? Muhasabah diri. Oh begini rasanya naik ojek. Oh begini rasanya naik angkot, dempet-dempetan panas ya. Nunggunya lama ngetemnya. Oh begini. Nah itu kan cara bersyukur. Cara bersyukur tatkala kita lupa dengan ujian kesenangan itu, lupa ingat sama Allah. Turunin ya Bu ya. Dan yang terakhir, sering-sering buka sirah Nabi, kisah-kisah orang solih terdahulu, wabil khusus Nabi SAW. Jadi kalau kita ngeluh, ya Allah kenapa saya diuji jadi yatim piatu? Nabi dari kecil jadi yatim piatu. Ya Allah kenapa saya dihina sama orang lain, gak berhenti-berhenti, diganggu sama orang lain? Nabi ujiannya lebih berat, dilempar kotoran unta, dipukulin sampai memar beliau, sampai patah giginya, diusir dari penduduk Taif. Beliau nggak ada doain yang buruk. Kita kan kalau dihina orang kita sumpahin orang itu Bu ya, bener-bener lo ya mudah-mudahan besok katanya begitu. Kadang begitu tuh, dendam tuh, tapi tidak dengan akhlak Nabi ya. Nabi itu gimana kalau diuji? Contohnya lagi ke Taif. Taif sekarang kan jadi destinasi wisata orang umroh ya. Padahal dulu ada sirahnya tuh, ada kisahnya. Penduduk Taif itu salah satu dulu yang menghina Nabi SAW, musir Nabi. Sampai saking sedihnya nih malaikat penjaga gunung, itu malaikat penjaga gunung yang ada di Taif, datang sama Nabi. Ya Rasulullah, perih hatiku ngelihat kekasih Allah digituin sama para penduduk Taif. Kalau engkau izinkan, aku akan angkat gunung yang ada di Taif nih, aku lempar ke mereka. Apa kata Nabi? La, jangan. Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Jangan. Nabi malah ngedoain kebaikan. Jangan, wahai malaikat, gak usah, aku maafin mereka. Mereka tuh begitu sama aku karena belum dapat hidayah, petunjuk dari Allah. Makanya Nabi berdoa, Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri petunjuk kepada kaumku karena mereka gak tahu ya Allah terkait engkau dan diriku. Tuh, Nabi doainnya baik. Kenapa Bu kita perlu mendoakan kebaikan sama orang lain?
Karena kalau orang lagi berdoa itu ada malaikat di kanan kirinya yang mengaminkan. Ya. Dan kalau kita pengen cepet dikabul doanya sama Allah, jangan cuman rajin ngedoain diri kita, tapi doain juga orang lain yang punya keinginan kayak diri kita. Saya ambil contoh begini. Ada orang yang bertahun-tahun pengen punya keturunan, gak dikasih-kasih sama Allah. Dia ngedoain dirinya sendiri, Robbi habli minas salihin, ya, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kasih aku keturunan yang soleh-soleha ya Allah. Karuniakan anak ya Allah, aku pengen banget. Ada yang belasan tahun, puluhan tahun gak punya anak. Ya. Dia kan ngedoain dirinya sendiri, tapi Nabi menganjurkan doakan juga orang lain. Karena bisa jadi karena doa ikhlasmu untuk orang lain, Allah kabul hajat yang lagi kamu pengenin. Contoh, kita ketemu kawan kita yang lagi menanti keturunan juga. Kata kita bilang ke kawannya, udah punya anak belum? Belum nih, doain ya. Kita bilang, padahal diri kita juga belum dikasih keturunan. Kita bilang ke dia, amin ya Allah, mudah-mudahan dikasih keturunan yang soleh dan soleh. Itu ngedoain kita apa ngedoain dia, Bu? Doain dia. Ketika kita mendoakan apa yang kita inginkan untuk orang lain, maka malaikat akan berkata, amin, walaka bimislin. Amin. Mudah-mudahan yang kau doain sama orang itu akan balik juga Allah kabul buat dirimu. Jadi kadang kalau kita doa sendiri kan sulit dikabul. Kenapa? Bisa jadi lisan kita banyak alfanya, banyak dosanya. Maka kalau pengen cepat doa dikabul, sering-sering minta doa sama orang lain dan sering-sering ngedoain orang lain. Itu kiat biar doa kita cepat dikabul sama Allah. Ya, bukan cuma buat kita, tapi juga buat orang lain. Maka kalau kita lagi diuji, tadi buka sirah Nabi, lihat ya Allah, begini cara Nabi ngadepin ujian. Bukan cuma Nabi Muhammad, tapi nabi-nabi yang lainnya. Masa saya nggak mau sih nyontoh Nabi? Itu untuk meringankan ujian yang datang dalam kehidupan kita. Ya, tugas kita cuma apa, Bu? 3. Apa? Tugasnya 3. Usaha, doa, tawakal. Usaha mulai bangkit, ya. Kita lewati ujian ini, kita ikhtiar melewati ujian tersebut. Doa, minta sama Allah, ya Allah kuatkan aku ya Allah. Ya Allah berikan kebaikan kepadaku, berikan keikhlasan aku untuk melewati ujian ini. Doa kita udah, usaha kita udah, yang terakhir baru tawakkaltu 'alallah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah mudah-mudahan kita semua yang diuji bisa ngelewatin ya Bu ya. Dan ujian itu jadi wujud cinta kita juga kepada Allah, dan itu juga wujud cinta terbesar Allah buat hambanya. Baik ibu-ibu, sampai sini ada pertanyaan? Atau saya mau bahas fikih sedikit? Ada pertanyaan? Silahkan. Bu, kalau ada pertanyaan dipersilahkan Bu. Iya. Kalau ujian itu sama tidak dengan cobaan. Karena ada hal yang seringkali dibilangnya itu adalah ujian, tapi ada yang dibilang juga cobaan. Nah, apa bedanya ujian sama cobaan? Ya, ujian sama cobaan itu sama. Percobaan dengan ujian itu sama. Kan orang kalau mau masuk atau tes, misalkan ya dia mau ngelamar ASN nih, PNS, kan diuji dulu ya, dicoba dulu gitu. Kira-kira lolos atau enggak. Jadi sama, beda kalimat saja, ujian dengan cobaan. Ya, dicoba nih sama Allah. Mampu nggak dia ngelewati cobaan yang hadir? Itu kan bahasa Indonesia saja ya. Jadi kalau bahasa Arabnya adalah ibtala, ya, ibtala, bala atau ujian, cobaan. Gitu. Dan gak semua ujian atau cobaan itu dalam bentuk musibah tadi. Ada yang dalam bentuk kesenangan. Jadi percobaan dengan diuji itu sama. Ayo percobaan dulu. Kalau misalkan pengen naik tingkat dari 1 ke 2, maka ada percobaannya, ada tesnya gitu. Ya Bu ya. Ada ujiannya. Bisa nggak ngejawab ujiannya gitu. Maka itu jadi buat kita reminder juga. Kadang bukan ujian yang salah,
bukan cobaan yang salah, kita yang nggak bisa jawabnya gitu ya, kita yang nggak bisa jawabnya. Jadi itu sama ya Bu Neti ya. Ya kita doakan, saya lupa tadi ada Bu Neti, Bu Yeti juga yang hadir ya. Insya Allah mudah-mudahan diberikan kebaikan oleh Allah, dan ibu-ibu dari pensiunan IKKI juga semua mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Gitu. Ada pertanyaan lagi ibu-ibu? Ya, yang mana duluan? Yang ini tadi Ibu, kalau dengan azab, ada nggak azab selama kita masih hidup? Azab ya. Jadi gini, azab itu kan walahum adzabun alim. Banyak dalam Al-Quran disebutkan kata azab, ya, balasan, ya. Ada nggak orang yang diberikan azab ketika dia sudah masih hidup di dunia? Ada. Dan itu bedanya dengan ujian. Kalau azab itu adalah sesuatu hasil atau impact dari perbuatan yang dia lakukan, itu azab, jadi akibat ya. Tetapi kalau ujian adalah cara Allah menaikkan derajat seorang hamba, itu dengan cara diuji. Jadi ujian itu adalah cara Allah pengen tahu kita makin dekat atau enggak sama Allah. Kalau nanti ujian itu makin jauh kita sama Allah, nah itu akan mengarah pada azab Allah. Istidraj tadi. Ujian itu tanpa sebab. Tapi kalau azab itu ada sebab yang akhirnya melahirkan azab. Jadi contoh apa nih azabnya ya? Durhaka, ukukul walidain, durhaka sama orang tua, itu ada ceritanya, kisah maling kundang katanya ya. Ada yang berubah jadi ikan pari, wallahu alam tuh ya. Iya macem-macem lah, ada yang katanya diazab gara-gara sama ibunya, bapaknya begini. Nah itu kan hasil perbuatan. Yang harusnya dia melakukan ketaatan, kebaikan, apa disuruhnya? Birrul walidain wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan. Buat baik sama orang tua. Allah udah kasih perintah gitu. Malah kebalikannya yang kita lakuin, malah ukukul walidain, durhaka sama orang tua, dikasih azab. Tetapi azab ini bisa langsung diberikan di dunia, ada yang nanti ditangguhkan di akhirat. Gitu. Terkait azab. Tetapi kembali lagi kita ya Bu ya, kita punya dosa, kita punya salah. Harapan kita Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan kita yakin Allah itu Al-Ghafur, Maha Pengampun. Maha Pengampun. Jadi nggak semua langsung dibalas sama Allah di dunia, ada yang ditangguhkan nanti di akhirat ya. Jadi seorang mukmin itu dia mungkin kotor selama di dunia. Kita nih hamba Allah mungkin banyak dosa kita, kotor. Tetapi nanti ketika di akhirat kita disucikan dulu, makanya ada yang masuk neraka dulu yang akhirnya masuk surga nantinya. Ibarat baju kotor, langsung nggak dimasukin lemari kira-kira. Kan dicuci dulu Bu. Dicuci, disikat dulu, dicuci. Ada yang dibanting-banting, ya ada yang dikucek-kucek, ada yang diputar di mesin cuci. Udah dicuci bersih, nodanya hilang, dipakein pewangi, baru disetrika, dilipat, masukin ke lemari. Begitupun kita. Apakah di akhirat dibalas lagi atau tidak? Urusan akhirat itu qadarullah wa masya'a fa'ala, itu kuasanya Allah, itu perkara yang gaib. Ya, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu dalam Al-Qur'an. Jadi perkara yang gaib itu yang tahu cuman Allah. Kita nggak ada yang tahu. Bagaimana rupa kita nanti di akhirat, bagaimana nasib kita di akhirat, yang nolong kita apa, amal kita kah? Ya, keikhlasan kita kah? Atau mungkin rasa sayang kita kepada sesama, nggak ada yang tahu. Jadi nggak ada yang bisa jamin kita seperti apa. Yang kita tahu untuk menjalani takdir hidup ini ya ikhtiar yang terbaik gitu Bu. Kan kayak gini contoh, kita akhirnya masuk surga atau neraka, kita tahu nggak? Nggak, Allah alam. Jadi nggak bisa jamin, ibu pun nggak bisa jamin dirinya, nggak bisa jamin orang lain. Ibu ngelihat orang lain ahli maksiat, kita bilang